Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfitra Jano dengan NIM 44142214 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bioenergetika. Pengertian bioenergetika. Bioenergetika adalah bagian dari ilmu biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Seluruh reaksi kimia dalam kehidupan hanya dapat berlangsung jika didukung oleh energi yang cukup, di mana sumber energi kimia dalam kehidupan kita adalah senyawa organik berenergi tinggi yang dikenal dengan ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini sendiri adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Selanjutnya yaitu struktur dasar bioenergetika. Energi cahaya matahari merupakan sumber energi primer bagi semua kehidupan di bumi ini. Untuk dapat sampai dan digunakan oleh sel-sel kehidupan akan mengalami 3 tahap transformasi, yaitu yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Energi ini digunakan untuk mengikat CO2 dan H2O menjadi karbohidrat. Jadi dalam proses ini terjadi transformasi dari energi cahaya yang berupa energi kinetik menjadi energi kimia yang merupakan energi potensial. Energi kimia ini disimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia senyawa organik hasil fotosintesis, yaitu karbohidrat dan senyawa-senyawa organik lainnya. Bisa dilihat pada gambar dengan menggunakan energi cahaya matahari untuk memecah molekul air. Oksigen dilepas ke udara untuk membentuk molekul oksigen, sedangkan hidrogen ditangkap oleh NADP menjadi NADPH2. Penangkapan energi cahaya selain untuk fotosintesis juga digunakan untuk pengubahan ADP atau adenosin difosfat menjadi ATP, adenosin trifosfat, yang disebut fosforilasi. Jadi pada reaksi ini akan dihasilkan NADPH dan ATP. Yang kedua yaitu transformasi energi oleh mitokondria. Bisa dilihat pada gambar bahwa energi kimia yang tersimpan dalam karbohidrat dan senyawa organik lainnya akan dipecah melalui proses respirasi di dalam sel organisme. Dari proses respirasi ini akan dibebaskan sejumlah energi yang selanjutnya akan digunakan untuk membentuk senyawa dengan ikatan fosfat yang mengandung energi tinggi yang disebut adenosin trifosfat atau ATP. Pengangkutan energi kimia lainnya di dalam sel adalah melalui proses pengangkutan elektron oleh koenzim khusus pembawa elektron, yaitu nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADP. Ketiga yaitu transformasi energi oleh sel. Energi yang terdapat di dalam ikatan fosfat atau ATP akan keluar saat akan digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas kehidupan. Jika sel melakukan kegiatan, maka energi kimiawi dari ikatan fosfat akan terlepas dan berubah menjadi energi bentuk lain seperti energi mekanik untuk kerja kontraksi otot, energi listrik untuk meneruskan impuls saraf, dan energi sintesis untuk membangun senyawa pertumbuhan, serta sisanya akan mengalir ke sekeliling sel dan hilang sebagai energi panas. Bisa dilihat pada gambar peranan ATP sebagai sumber energi untuk metabolisme di dalam sel berlangsung dengan suatu mekanisme mendaur. ATP berperan sebagai alat angkut energi kimia dalam reaksi katabolisme ke berbagai proses reaksi dalam sel yang membutuhkan energi, seperti pada proses kontraksi otot. ATP terbentuk dari ADP dan P dengan suatu reaksi fosforilasi yang dirangkaikan dengan proses oksidasi molekul penghasil energi. Selanjutnya, ATP terbentuk
ATP yang terbentuk ini dialirkan ke proses reaksi yang membutuhkan energi dan dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat anorganik. Demikian seterusnya, sehingga terjadilah suatu mekanisme daur ATP-ADP secara kontinu dan berkeseimbangan. Dalam hal ini, gugus fosfat ujung pada molekul ATP secara kontinu dipindahkan ke molekul penerima gugus fosfat dan secara kontinu pula diganti oleh gugus fosfat lainnya selama katabolisme. Selanjutnya yaitu pada bagian-bagian bioenergetika. Bagian-bagian bioenergetika diantaranya yaitu yang pertama fotosintesis, di mana fotosintesis sendiri merupakan proses tumbuhan dan beberapa mikroorganisme memperoleh energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Yang kedua ada metabolisme, yang merupakan proses kimia dalam sel yang menghasilkan energi dari makanan yang dikonsumsi. Metabolisme terdiri dari dua bagian, yaitu katabolisme dan anabolisme, di mana katabolisme sendiri yaitu penguraian organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan melepaskan energi. Sedangkan anabolisme adalah melibatkan pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana dan memerlukan energi. Selanjutnya yang ketiga yaitu respirasi, di mana respirasi adalah proses sel menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen melalui reaksi kimia. Respirasi terdiri dari 3 tahapan, yaitu glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Di mana glikolisis adalah tahapan pertama, glukosa diubah menjadi pirufat. Selanjutnya yaitu siklus asam sitrat yang menghasilkan energi dari pirufat dan menghasilkan karbon dioksida. Yang terakhir yaitu fosforilasi oksidatif, yaitu tahap akhir di mana ATP dihasilkan dari energi yang dilepaskan selama siklus asam sitrat. Yang keempat yaitu transfer energi, merupakan proses di mana energi disimpan dan dipindahkan dalam sel. Contohnya yaitu ATP, molekul yang digunakan oleh sel sebagai sumber energi. ATP dihasilkan selama respirasi dan digunakan oleh sel untuk menggerakkan reaksi kimia lainnya dan melakukan pekerjaan seluler. Selanjutnya yang kelima yaitu pemindahan elektron, di mana pemindahan elektron adalah proses di mana elektron dipindahkan dari satu molekul ke molekul lainnya selama respirasi dan fotosintesis. Proses ini melibatkan banyak molekul yang berbeda dan terjadi dalam berbagai struktur seluler. Yang keenam yaitu kinetika enzim. Enzim adalah protein yang mempercepat reaksi kimia dalam sel. Kinetika enzim mempelajari bagaimana reaksi kimia dipengaruhi oleh enzim, termasuk faktor-faktor seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Dalam sistem biologi, panas yang dihasilkan oleh proses oksidasi tidak dapat dipakai sebagai sumber energi. Proses pembakaran dalam sistem biologi berlangsung tanpa nyala atau pada suhu yang rendah. Energi bebas yang terkandung dalam molekul organik diubah dan disimpan dalam bentuk energi kimia, di mana bentuk energi kimia itu yaitu dalam struktur kovalen dari gugus fosfat dalam molekul adenosin trifosfat atau biasa disebut ATP, yang terbentuk dengan perantara enzim dari adenosin difosfat atau ADP dan senyawa fosfat organik atau biasa disebut Pi. Reaksi yang menghasilkan energi bebas disebut reaksi eksergonik yang biasa terjadi pada proses katabolisme. Contoh dari reaksi ini yaitu oksidasi bahan bakar yang terjadi pada karbohidrat, protein, lemak, yang kedua pada fotosintesis, dan yang ketiga pada fermentasi. Sebaliknya, dalam proses anabolisme diperlukan energi bebas yang diperoleh dari ATP. Reaksi yang memerlukan energi bebas disebut reaksi endergonik. Contoh dari reaksi endergonik ini yaitu yang pertama gerakan mekanik atau pada tubuh yaitu pada kontraksi otot, yang kedua biositesis, dan yang ketiga transfer aktif.
Selanjutnya yaitu manfaat bioenergetika. Manfaat bioenergetika sangatlah banyak, tetapi di sini saya hanya mengambil 4, yaitu di antaranya yang pertama yaitu bernapas, yang kedua mengalirkan darah, yang ketiga itu dapat mencerna makanan, dan yang keempat memicu kontraksi otot. Itulah tadi penyampaian dari saya mengenai materi bioenergetika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.